dengan judul konsep akidah. Oke guys, jadi di sini terdiri dari yang pertama kelompok yang adalah saya sendiri, ada dari Sekaulia, terus ada teman saya di Dada, dan terakhir ada Muklis Adi Indra. Oke. Yang pertama saya akan membahas pengertian dari konsep akidah. Secara bahasa, iman berarti percaya, membenarkan atau meyakini dengan sepenuh hati. Secara istilah, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Di sini ada sumber akidah. Landasan fundamental akidah Islam berpusat pada dua sumber primer, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap ketetapan yang berasal dari Allah dalam Al-Quran serta penjelasan yang disampaikan Rasulullah melalui sunnahnya merupakan suatu keniscayaan untuk diyakini secara internal dan diimplementasikan secara praktis. Hakikat keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan demikian bersifat komprehensif, mewujud dalam trilogi eksistensial, konfirmasi intelektual, deklarasi verbal, dan aktualisasi perilaku. Terus ada fungsi akidah, berperan sebagai fondasi konstruksi kehidupan. Analogi sebuah bangunan sangat relevan di sini. Kekokohan suatu struktur sangat bergantung pada kekuatan fondasinya. Demikian halnya dengan kehidupan, di mana keteguhan akidah berbanding lurus dengan ketahanan nilai-nilai hidup seseorang, menjamin keselamatan dan menjadi prasyarat kemenangan umat. Akidah yang autentik dan kuat menjadi prasyarat untuk terwujudnya kemaslahatan dan kebahagiaan yang berlandaskan keadilan, yang pada akhirnya memungkinkan Islam untuk mewujudkan misinya sebagai rahmat bagi semesta alam. Di sini ada juga beberapa istilah lain dalam akidah. Yang pertama itu iman. Maknanya identik dengan akidah, terutama ketika termuat bersama amal soleh dalam nasnya. Secara mandiri, iman mencakup keyakinan hati, mencakup pengakuan lisan, dan amal perbuatan. Yang kedua, tauhid. Tauhid ini adalah inti dari akidah yang secara khusus menekankan pada pengesaan Allah dalam segala aspek ketuhanan. Yang ketiga, usuluddin, menunjukkan posisinya sebagai fondasi atau prinsip dasar agama Islam. Yang keempat, ilmu kalam, merupakan disiplin ilmu yang membahas akidah melalui pendekatan dialektika dan logika. Yang kelima, fikih akbar, sebuah istilah yang menegaskan bahwa pemahaman mendalam tentang akidah adalah bentuk jurisprudensi yang paling agung dan fundamental. Terus ruang lingkup pembahasan akidah. 1. Ilahiyat atau teologi proper. Kajian ini berfokus pada hakikat ketuhanan, mencakup pembuktian wujud Allah, pemahaman terhadap asma wa sifatnya, serta eksplorasi terhadap segala tindakan dan kehendaknya atau af'al Allah. Yang kedua, nubuat atau kenabian. Bidang ini membahas segala hal terkait para nabi dan rasul, termasuk otentisitas kitab-kitab suci yang diturunkan, konsep mukjizat, serta karomah yang diberikan kepada wali-wali Allah. Yang ketiga, rohaniyat atau metafisika. Kajian ini menjangkau entitas-entitas gaib non-materi seperti malaikat, jin, iblis, setan, serta hakikat roh. Yang keempat, samiyat atau doktrin transendental. Pembahasan ini mencakup hal-hal yang pengetahuan tentangnya hanya dapat diperoleh melalui sumber wahyu atau dalil nakli, seperti alam barzakh, kehidupan akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, dan gambaran surga serta neraka. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Adida. Jadi di sini ada landasan hukum akidah yang terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tingkatan akidah itu terdiri dari
latar belakangnya. Itu ada era globalisasi dan digital menghadirkan ujian kompleks bagi keteguhan akidah dan akhlak umat Islam dengan konflik Palestina sebagai salah satu ujian nyata. Di sini ada peran informasi dan propaganda. Pertama itu banjir informasi bias dari media sosial, TikTok, Instagram menciptakan perpecahan. Dua, dukungan pada Israel muncul akibat rendahnya literasi dan kuatnya propaganda. Dan ketiga, tantangan akidah. Berpihak pada kebenaran berdasarkan iman, bukan emosi atau opini publik. Terus ada melemahnya ukhuwah dan solidaritas. Pertama itu sikap acuh terhadap penderitaan saudara sesama muslim. Kedua ada kontinuitas penggunaan produk pendukung Israel menunjukkan lemahnya ikatan iman. Terakhir ada tantangan akidah lagi, yaitu membangkitkan kesadaran bahwa solidaritas adalah cerminan keimanan. Ini akan dibawakan oleh Hamdan, please. Selanjutnya adalah godaan personalisme dan gaya hidup. Gaya hidup yang sendiri menjadi hambatan utama bagi kita untuk memboikot produk-produk yang mendukung Israel. Selanjutnya, makanannya itu menahan hawa nafsu dan memakan prinsip moral atas penyalaan pribadi. Jadi adalah pemahaman akidah yang dangkal yang menyebabkan konflik dilihat hanya sebagai isu politik, bukan isu kemanusiaan dan keimanan. Tantangan akidah yang lainnya yaitu memperdalam ilmu agama untuk menilai setiap peristiwa dengan kacamata iman. Penyimpangan akhlak dalam berdakwah. Yang pertama ada jebakan kebencian provokasi di media sosial jauh dari nilai Islam. Tantangan akhlak membela kebenaran dengan tetap menjaga etika, keadilan dan semangat rahmatan lil alamin. Selanjutnya yaitu tekan global atas nama neutralitas. Oke, jadi kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan. Baik, saya bertanya. Bagaimana dengan kepala negara yang Muslim mendukung kemerdekaan negara Zionis Israel? Apakah itu ada hubungannya dengan akidah pribadi seseorang? Saya ingin menjawab. Jadi itu ya sebenarnya. Soalnya kalau di Islam itu dia tidak ada pembagian antara kehidupan religius dan sekulernya. Gitu. Jadi dia mempunyai masalah atas akidahnya sendiri karena telah mendukung negara Zionis seperti Israel. Seperti itu. Apakah bisa diterima jawabannya? Ada yang ingin bertanya